Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Bella Pertiwi, NIM 401190261 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan resume dari mata kuliah Perekonomian Internasional pertemuan 1 sampai 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Kemudian manfaat dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Kemudian dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, dan yang terakhir menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Kemudian faktor pendukung adanya kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kemudian adanya perbedaan selera. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, sehingga membutuhkan negara lain. Dan kemudian adanya spesifikasi, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya faktor tersebut, maka terjadinya perdagangan internasional dari satu negara ke negara lain. Kemudian adanya faktor penghambat. Apa saja sih faktor penghambat dari perdagangan internasional? Nah, yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah. Kemudian kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya perbedaan mata uang antar negara. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Kemudian yang terakhir, tidak amannya suatu negara. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan teori modern dalam perdagangan internasional. Faktor proporsi dalam teori modern perekonomian internasional itu saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang. Model HO atau Hexer-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor suatu produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang relatif lengkap dan mahal di negara tersebut. Teori ini menggunakan dua kurva. Yang pertama, kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kedua adalah kurva isohuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Yang pertama, batas kemungkinan produksi atau sering disebut kurva kemungkinan produksi bermanfaat dalam memodelkan ekonomi sederhana dari produksi dua barang untuk mengetahui konsep efisiensi, biaya kesempatan, dan trade-off. Yang kedua, tingkat transformasi marginal adalah nilai absolut kemiringan dari PPF atau dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Kemudian yang ketiga, kurva indifferent masyarakat adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau keputusan yang sama. Dan yang terakhir, equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Kondisi ini akan tercipta di suatu titik di mana kurva tidak membedakan masyarakat menjadi tangan dari kurva batas kemungkinan produksi. Sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.